Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 kelas 11-2 akan melakukan wawancara pada malam hari ini. Sebelumnya untuk Bapak Bowo dipersilahkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Wibowo. Istri saya Ibu Maya Cintami. Anak satu Danar Haryo Prasongko. Itu saya beralamatkan di Desa Ngletih Barat, Desa Ngletih, Kecamatan Kandar. Itu. Lanjut ke pertanyaan ya Pak. Ya, Apa saja bentuk kesenian daerah yang Bapak kuasai? gini, kesenian daerah kebetulan sejak kecil SD saya kelas 3 sudah menekuni tari, itu tari sampai terakhir kelas 3 SMP itu. Sedangkan SD itu sampai SMP itu ya sudah sering pentas di pernikahan atau hajatan mungkin, atau pentas di instansi gitu. Sampai akhir SMP itu saya waktu itu perpisahan Purnawiyata itu terakhir saya menari itu. Yang membuat Bapak Bowo niki dulu suka jadi mempunyai ketertarikan di bidang seni tari ini apa nih Pak? Memang dari kecil ke cita-cita bahwa Pak Bowo ingin jadi seniman, itu seniman itu ya meliputi tari, juga karawitan ngerti kan gamelan Iya. itu. Kebetulan juga dari kakek Pak Bowo dulu juga seorang seniman, bapaknya Pak Bowo juga seniman juga gitu. Berarti karena salah satu faktornya juga karena lingkungan keluarga ya, juga. lingkungan keluarga juga. Iya. Gitu. Selanjutnya, menurut Bapak, apa peran penting kesenian daerah dalam kehidupan masyarakat? Kesenian itu sangat penting sekali bagi saya, dan bukan bagi saya, umumnya itu kesenian itu kan budaya toh ya. Budayaan itu dari moto atau kata-kata itu ya itu luhuring budaya nambahi kuncaran yang bangsa. Nah itu dan di dalam kesenian itu sendiri banyak bukan petuah, apa itu namanya tuh, pelajaran kesenian itu banyak sekali. Contohnya itu bermain nari itu ya. Nari itu kan ada namanya Wirogo, Wiromo, Wiroso. Wirogo itu gerak-geraknya harus luwes. Wiromo itu irama, sesuai dengan irama musik atau gamelan yang mengiringi tarian itu. Wirogo, Wiromo, Wiroso. Wiroso lah, rasanya itu harus benar-benar menjiwai dalam tari itu. Itu untuk tari ya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari juga wirogo itu dalam gerak tingkah laku kita harus berbuat yang baik. Iya kan? Nah, itu wirogo. Jadi dalam hidup bermasyarakat harus saling berbuat yang baik. Wirogo dalam kehidupan sehari-hari ya di Wiromo itu irama denyut nadi itu atau hati itu harus sesuai dengan lesan dengan hati itu harus
sesuai itu Sesuai dengan- wirama irama hidup. Nah, hidup di dalam wirasa. Nah, ketemu wirasa itu ya, rasa itu dengan orang itu harus merasa merendah, jangan merasa sombong. Kalau dicamkan di kehidupan sehari-hari itu filosofinya gitu. Kalau tari lo ya, Iya. gitu. Terus kalau karawitan juga gitu. Kalau karawitan itu namanya karawitan ngerawit itu rumit, bener-bener dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar kita itu bermasyarakat dengan anda pasar rumit sekali kan, banyak kita bermasyarakat banyak orang rumit. Kalau kita anda pasar atau itu lebih nyaman gitu loh, itu lebih enak dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalau di kerawitan kan juga kesenian itu kerawitan itu antaranya itu. Jadi semuanya juga pasti ada filosofinya masing-masing. Filosofinya masing-masing ya itu. Dan semakin berkembangnya zaman kan juga teknologi ini kan semakin Iya. berkembang pesat Iya, kan Pak. iya. Jadi menurut Bapak bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap kesenian daerah itu bagaimana nih Pak? Itu ada sisi baiknya dan sisi buruknya juga. Teknologi itu kan kadang contohnya saja HP. Yang kita kalau HP itu tidak menggunakan secara positif ya menteledorkan kita, iya toh? Iya, Kan iya. kan sambil HP apa bertemu sama orang tua HP enggak. Nah, itu kan mengurangi seni budaya budi pekerti lah itu seni budaya itu. Nah, itu imbasnya sesi jeleknya itu. Dan sesi baiknya kan ada sekarang ada YouTube kan itu untuk memperluas kesenian itu juga baik gitu. Itu sisi baiknya itu. Dan kan Bapak ya juga sudah lama juga berkecimpung di dunia kesenian. Dan tantangan apa sih yang Pak yang dihadapi dalam melestarikan kesenian tersebut? Gini, memang untuk era-era sekarang ini sebenarnya memang tantangan yang sangat berat karena memang kalau anak zaman sekarang ya enggak semua loh ya, kesenian itu apa tuh kuno gitu kadang gitu toh. Wong kuno itu padahal penting sekali, betul-betul penting karena di dalam ya yang saya kelas di depan tadi, dalam berkesenian itu ada etika-etika yang mengajarkan budi pekerti itu sebenarnya. Contohnya aja tadi nari, sekarang gamelan itu orang saja pakai. Nah kalau nabuh gamelan ya sila terap silane apik lungguh ya, ini bukan mengelak-ngelak kesenian luar ya. Kalau luar kan beradil gitu toh. Tapi kalau kerawitan lihat sopan, seperti sila tumpang terus itu mau memukul aja, mau memainkan gamelan, melangkai gamelan itu enggak boleh harus disisihkan ya gitu. Sedangkan di kerawitan itu kan berbeda-beda jenis musik. Iya. Tapi kalau dibunyikan enak. Iya. Nah, itu menggambarkan kerukunan bermasyarakat. Walaupun toh beda posisi, beda gamelan, beda itu kan saling menghormati, terus
dibunyikan bersamaan enak didengar. Nah itu menggambarkan kerukunan itu kalau di dalam karawitan itu berkesenian di dalam karawitan. Dan sekarang ini apakah anak muda masih berperan dalam menjalankan adat istiadat yang berlaku? Maksudnya berperan gimana? Masih bukan berperan, kayak masih menjalankan adat istiadat yang ada di daerah. Di daerah masing-masing ya, Ya. gini. Ya itu tadi nut laku ning jaman nek cara basa Jawa ini nut laku ning jaman di era sekarang ini anak-anak adat istiadat itu ya tuh katanya kuno, Iya. padahal itu penting dan saya ulas tadi luhuring budaya nambahi kuncaraning bangsa. Jadi budaya kan budidaya budi pekerti. Ya, itu. Jadi kalau toh kita berbudaya, berbudi pekerti yang baik, menambah kuncaraning bangsa itu betul kan membentuk etika-etika baik tuh di dalam berkesenian itu sebenarnya gitu. Tapi sekarang ya gitu jarang sekali anak-anak muda sekarang ya walaupun masih ada yang masih melestarikan budaya itu. Dan itulah kalau kita anak sekarang apa budaya adat kuno wis kuno gak zamane mayoritas gitu mayoritas padahal itu penting sekali terpengaruh budaya luar mungkin. nah itu Iya. betul terus memang kan dulu kita belum lahir dijajah dengan mestinya sudah dijajah Belanda itu dijajah sekarang dijajah kebudayaan itu loh makanya tidak terasa dan walaupun itu orang luar toh mengakui betul kalau adat istiadat khususnya orang Jawa itu diakui benar-benar namanya Jawa nama saja Jawa itu istilah bahasa Jawa ini beneh jadi orang Jawa wong beneh mengerti sebenarnya itu nah dijajah orang luar gimana supaya orang Jawa itu tertindas dalam arti di dalam berbudaya itu nah dimasuki dari budaya luar toh di luar sendiri banyak sekali kayak universitas itu beli gamelan itu memang seneng beli gamelan sampai dengan pengrajinnya itu di stop itu betul di stop mungkin kalau di Indonesia habis gamelan mungkin kita bersekolah atau berkesenian lihat di luar lah itu kan menjajah itu dan akhirnya kita bersekolah di mencari ilmu kerawitan atau di luar itu sebenarnya itu politik dan saya minta ya sedikit banyak kita harus bangga jadi orang Jawa itu terutama beretika, berbudi luhur, berbudi pekerti itu. Dan menurut Bapak, bagaimana kesenian daerah dapat diadaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap menarik bagi generasi muda? Ya, gini, sebenarnya instansi atau desa-desa di tempat terutama perangkat itu sebenarnya harus memupuk atau mengembangkan itu tadi kayak kesenian kayak tari kayak kerawitan pokoknya kesenian
terutama kesenian Jawa, karena kalau tidak ada sosialisasi disosialisasikan kepada masyarakatnya, nah kan nggak 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 ada respon toh kan. Sedangkan apa, pihak perangkat setempat nggak disosialisasikan toh gitu. Gitu. Makanya kalau nggak disosialisasikan kan mesti nggak kenal, nggak ada. Nah ini memang krisis kesenian ya, terutama dulu kecilan Pak Bowo itu, Pak Bowo waktu masih SMP SMA itu tiap-tiap enggak tiap-tiap desa, dua desa atau pasti ada gamelan. Di desa itu ada gamelan, di balai desa itu banyak sekali. Nah sedangkan itu masyarakat kan wah ada gamelan berlatih bersama atau mungkin di sanggar. Nah sekarang jarang betul. Jadi nah untuk anak-anak muda sekarang kan bingung kalau nggak ada tempat untuk katanya berlatih berkesenian kan itu. Nah yang masih ada ya ini bukan yang masih ada di sini di Ngronggo. Ngronggo ini Karang Taruna, ya, tari, ya kerawitan, Karang Taruna Ngronggo itu satu. Bukan sanggar loh ya. Kalau sanggar itu tidak dari desa setempat, memang individu seseorang. Nah sedangkan sanggar itu kan diminati dari maksudnya yang belajar di situ kan dari luar desa, bukan satu desa. Itu sanggar itu masih ada tuh. Berarti dari zaman dulu sama zaman sekarang itu yang berbeda itu cara memperkenalkannya. Iya, gitu. Terus sedangkan itu tiap-tiap enggak peduli gitu loh, enggak peduli. Tergantung kemauan sebenarnya. Iya, Kemauan untuk melestarikan. melestarikan, terutama ya itu pihak perangkat setempat lah gitu. Kalau perangkatnya gini, umpama Bapak Kepala Desa betul-betul seniman, pasti digerakkan itu, entah itu tari itu pasti itu. Nah yang saya sampaikan tadi, yang saya di Ngronggo tadi, lurahnya betul-betul memang orang seniman, jadi bukan orang seniman, cuman penggemar seni maksudnya. Itu dan Bu Lurahnya juga bukan seniman tapi benar-benar suka seni itu yang di Ngronggo. Makanya maju pesat di Ngronggo itu. Jadi ada kerawitan, ada tarian itu di tiap, kalau Pak Bawang ngelatih di sana tiap Senin tiap Senin malam di hot center itu lah, hotspot center Ngronggo, lapangan itu di situ Sanggare. Itu kalau anak-anak muda. Tapi sekarang kalau ibu-ibu itu di Sidomulyo itu dukuhan itu yang gerak apa yang Pak kami tuanya terus masyarakat setempat seneng terus Pak kami tua terjun untuk membiayai lah kebutuhan untuk berkesenian itu di Sidomulyo. Terus ada ibu-ibu kerawitan ya, cuman itu lainnya tidak ada. Tapi kalau di Sanggar masih kan bukan satu desa toh. Kalau di desa itu mesti lingkup setempat. Dari Bapak Bowo, adakah saran atau tips yang ingin Anda sampaikan atau berikan kepada generasi muda yang ingin terjun ke dunia kesenian? Gini, makanya sebenarnya berkesenian itu
ada wadah untuk mewadahi itu loh. Nah, kalaupun di desa setempat nggak ada atau nggak ada wadah, terus kalau yang ingin itu kan bingung mau ke mana itu. Nah, akhirnya kalau benar-benar seneng ke sanggar itu. Dan Pak Bowo sendiri punya istilahnya seperangkat gamelan, dan betul-betul saya ini ingin memberikan, bukan saya menggurui bukan cuman belajar bersama, enggak Pak Bowo ingin marahi orang, tapi belajar bersama. Dan nyun sewu dari dulu Pak Bowo itu kalau di rumah lo ya, kalau di rumah silahkan dulu. Anak sini juga anak ngeletih itu kayak Geo terus Akbar itu kesini taren lah belajar. Pak Bowo nopo pareng kalau pengen belajar kerawitan, seneng tenan ya. Akhirnya saya bolehkan, saya suruh nyari teman itu sudah berjalan. Nah waktu itu terhalang corona itulah saya itu tapi sampai sekarang. Dan Pak Bowo benar-benar kalau di sini enggak, maksudnya enggak, saya enggak mungut biaya kalau benar mau ke sini. Tapi lain kalau Pak Bowo dipanggil kan lain toh, lain. Tapi kalau ke sini, dan saya pun tidak mau diberi sering itu, karena saya betul-betul ingin melestarikan kesenian itu, dunia budaya itu, dan ingin mengenalkan kepada anak-anak muda sekarang gitu. Untuk Pak Bowo, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan waktunya untuk kami, dan mohon maaf jika kesalahan kata maupun perilaku dari kami haturkan minta maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Begitu juga Pak Bowo. Ya. Dan saya berterima kasih pada kalian semua sudah mau bersilaturahim ke rumahnya Pak Bowo. Dan maaf disuguhi anggur dan sebisa-bisanya Pak Bowo yaitu untuk meluapkan yang materi-materi yang kalian tadi. Sekali lagi saya berterima kasih kepada anak semua. Sekali lagi kami juga berterima kasih karena juga sudah memberikan ilmu-ilmu dan motivasi untuk kami dan juga para generasi muda untuk melestarikan kesenian maupun adat istiadat yang ada di daerah sekitar. Ya pesan saya yaitu budi pekerti itu penting ya, penting banget. Kalaupun toh kalian ber-IQ tinggi, kalaupun tidak punya etika, tidak punya budi pekerti, itu betul. Enggak itu power lo, penting budi pekerti. Senajan ora pinter, senajan sedang-sedang ning unggah tata krama budi pekerti digemi, dipegang bener-bener itu jadi ya itu. Cuman itu pesan Pak Bowo gitu. Terima kasih Pak. Ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, sekian dari kami dari kelompok 2 kelas 11 2 untuk video wawancara pada kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.